5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Jadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sarti, tempat tugas saya di SDN 105441 Kota Pinang, Kabupaten Sendang Bedagai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sholat Jumat kelas 4 SD untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. SMR. Siap gerak. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, coba Ibu melihat dulu. Sebelum kita mulai, Ibu tengok-tengok dulu. Coba dirapi-rapikan dulu pakaian-pakaiannya. Mana yang belum rapi dirapikan, duduknya juga. Duduknya arahnya kemana nanti kena sakit pinggang. Ayo duduknya yang bagus. Sampah-sampah, ada sampah di laci-laci, coba diambil, dibersihkan. Ya, karena sebelum mulai belajar, kita itu harus bersih, baik ruangan ataupun tubuh kita. Ya, sudah mandi tadi kan? Sudah. Oke. Nah, Dok ketua kelas, kita akan membaca doa. Boleh maju ke depan? Kasih dulu lewat, Nak. Marilah teman-teman. Marilah kita teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Silakan duduk kembali. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk berikutnya, kita akan bacakan surah pendek dulu ya, Nak ya. Ayo kita bacakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, untuk selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Berdiri dulu, nak. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, silakan dulu kembali, nak. Nah, sekarang mau ibu absen dulu. Ada yang nggak datang hari ini? Ada. Siapa yang nggak hadir? Kenapa dia? Sakit. Oke, ini ibu absen aja. Dinda, Najwa, Andre, Budi. Ya, agar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu sebentar ya, nak ya. Oke, silakan berdiri. Arang sam sam sam. Arang sam sam, arang sam sam, kuli 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 ram sam sam. Arang sam sam, arang sam sam, kuli 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 ram sam sam. Ada api, kuli 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 ram sam sam. Ada api, kuli 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 ram sam sam. Kuli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, kuli 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 ram sam sam. Ada api, kuli 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 ram sam sam. Ada api, kuli 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 ram sam sam. Ya, semangat. Nah, untuk melanjutkannya, Ibu di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut materinya ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kamu pernah melaksanakan sholat Jumat? Ayo, siapa yang mau bertanya? Yang mau menjawab? Pernah? Yang laki-laki nih khususnya, pernah? Pernah. Yang kedua, berapa rakaat sholat Jumat? 2. Ya, bagus. Yang ketiga, sebutkan salah satu syarat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat. Iya, apa salah satunya? Iya, bagus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat wajib dan sunnah sholat Jumat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hikmah melaksanakan sholat Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu menyiapkan video yang bisa kita saksikan bersama. Mari kita saksikan.
Perhatikan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Perhatikan Jumat, sayang. yaitu sebagai berikut: memuji Allah, bersolawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah Perhatikan videonya. jarak berpergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal-hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim, orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman. Berjamaah hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khotbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangi, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkorban. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah menyaksikan video yang ada di depan ini. Kemudian, di antara kalian adakah yang mau bertanya? Oke, silakan. Kurang kuat sayang. Ya, jadi kalau sholat Jumat itu nak hanya bisa dilakukan oleh anak laki-laki. Perempuan boleh sholat Jumat, boleh, tapi dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Apakah sholat Jumat boleh dilakukan di rumah? Sholat Jumat itu wajib dilakukan di masjid secara berjamaah. Itu dia. Itu jawaban untuk yang kedua. Nah, setelah kita lihat video tadi, nak, kemudian hari ini ibu ada lembar kerja siswa yang harus kamu kerjakan. Nah, ini sudah ibu bagi ke dalam 3 kelompok, ya kan? Ada kelompok Ali. Yang mana kelompok Ali? Kelompok Abu Bakar. Satu lagi kelompok Utsman bin Affan ya. Oke. Ini ibu kasih kamu kerjakan secara berkelompok. Sampai ibu ya.
sayang. Masing-masing kelompok saling mengerjakan ya. Udah jawabannya ya ini. Nah. Kelompok Ali bin Abi Thalib di sini akan mengerjakan soal uraian. Uraian 3 ini nanti dibagi berapa jumlah rakaat sholat Jumat. Tadi dari video yang kita lihat kan sudah bisa dijawab ya nak ya. Nah ini bagi 3 sholat Jumat. Kemudian sunah-sunahnya apa saja. Kemudian hikmah yang didapat dalam sholat Jumat. Kemudian untuk kelompok Abu Bakar, sini Ibu lihat dulu. Ibu lihat dulu. Ini juga kamu kerjakan menjawab pertanyaan dengan benar. Jawab pertanyaan dengan benar. Ada 3 poinnya ya. Ini masing-masing. Iya. Nama kawannya ditulis juga di sini ya. Ada berapa? 5. Yang di sini kelompok Utsman bin Affan, ini juga nanti tuliskan tata cara pelaksanaan sholat Jumat, kemudian nama-nama kawan kelompoknya. Nah, untuk yang ini nanti kamu pasangkan, cari gambar-gambar ini ya, nanti kamu pasangkan, bawa guntingnya. Nah, nanti Ibu sediakan. Ini nanti, jadi dibagi nak, dibagi. Ada yang ngerjakan ini, ada yang ngerjakan ini. Tulis nama dulu, nama kawan-kawannya ya. Bisa? Ya. Ini dia ya. Nah, boleh dikerjakan. Nah, 1 gunting, nah, dipasangkan dia nak, dipasangkan. Ya. Nah, udah tulis 1 lagi, udah pas 5. Nah, tulis ini yang abangnya bantui kemari untuk jawab yang ini. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Bisa? Ibu geser ke sebelah sini. Sudah nak? Mana? Iya, jawablah. Turunkan. Sholat Jumat. Apa yang ditanya? Dilapisi biar nggak koyak nak kertasnya. Pengertian sholat Jumat ya. Tulis. Yang di sini bagaimana kelompok Ali? Sudah dijawab? Iya. Namanya sayang, nama kawan-kawannya. Atau selesaikan dulu nanti namanya juga nggak apa-apa. 1 lagi kan, hikmah. Dekatkan aja kalau nggak nampak. Udah siap? Kalau sudah siap, Ibu mau ada di antara kalian yang mempresentasikan hasil kerja LKPD tadi. Ya, dari kelompok Abu Ali, boleh maju ke depan? Ya. Boleh di sini? Ya. 2 orang? Boleh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. 1. Berapa jumlah rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. 2. Sebutkan sunah-sunah sholat Jumat. 1. Membersihkan diri dengan melakukan mandi wajib. Ya. 2. Mencukur kumis dan merapikan jenggot. 3. Memotong kuku. Iya. 4. Memakai wangi-wangian. 5. Mengenakan pakaian yang bersih, diutamakan warna putih. 6. Bersegera pergi ke masjid.
3. Tuliskan 3 hikmah pelaksanaan sholat Jumat. 1. Meningkatkan tali silaturahmi. 2. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sini. Tepuk tangan buat kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dari hasil presentasi dari kelompok Ali bin Abi Thalib, di sini udah dijelaskan sama mereka bahwasanya ada berapa jumlah rakaat sholat Jumat, ya? Ada berapa? Ada 2. Kemudian mereka juga menyebutkan sunah-sunah sholat Jumat. Yang ketiga yaitu mereka menuliskan hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Nah, bagaimana hasil dari kelompok Ali bin Abi Thalib? Bagus. Iya, tepuk tangan buat mereka. Silakan duduk. Selanjutnya, kelompok Abu Bakar, boleh dipersilakan. Boleh juga 2 orang. Boleh 2 orang. Iya. Nah, sama-sama. Kami dari kelompok Abu Bakar Ingin mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi. hasil Iya, bacakan. Tuliskan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah khutbah pada waktu zuhur. Tuliskan syarat wajib sholat Jumat. Beragam Islam, laki-laki balik berakal, merdeka tidak ujur. Iya. Sudah? Nah, inilah hasil dari kelompok Abu Bakar Siddiq. Beri tepuk tangan buat kelompok Ali Abu Bakar. Kelompok selanjutnya dari kelompok Utsman bin Affan. Silakan, Mak. 2 orang? Ya. Kami dari kelompok Utsman bin Affan. Tuliskan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. 1. Khatib naik ke atas mimbar. 2. Muazzin mengundangkan azan. 3. Khatib menyampaikan khotbah sebanyak 2 kali Diselingi dengan duduk di antara 2 khotbah. 4. Jamaah memperhatikan dengan khusyuk. 5. Selesai khotbah, muazzin mengundangkan iqamah sebagai tanda dimulai sholat Jumat. 6. Imam memimpin sholat Jumat secara berjamaah sebanyak 2 rakaat dengan suara keras atau jahar. Iya. Iya, coba perhatikan ke depan. Ini hasil kelompok dari Utsman bin Affan. Mereka membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian mereka juga memasangkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya, coba tunjuk sama kawannya. Ini gambarnya. Perhatikan gambarnya, Nak. Lihat gambarnya. Jelek kali. Sudah? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok Utsman. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari hasil materi kita hari ini, nah, kemudian tadi sudah dipresentasikan oleh kawan-kawanmu bahwasannya sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu zuhur setelah khutbah. Sholat ini juga menggantikan sholat zuhur, ya, untuk anak laki-laki muslim yang sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian ada syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Pertama Islam, udah pasti dia beragama Islam. Yang kedua balil, artinya sudah cukup waktunya, ya. Kemudian berakal, tidak gila, ya. Jadi orang gila itu nggak boleh sholat. Nah, hanya orang berakal yang boleh sholat. Kenapa? Orang gila itu untuk mengingat dirinya saja dia sudah nggak bisa. Bagaimana dia mau mengingat Allah, ya kan? Makanya yang disuruh sholat itu adalah yang berakal. Kemudian tuh selanjutnya laki-laki. Tadi ada pertanyaan yang di awal, ya. Perempuan boleh sholat Jumat?
Boleh, tapi setelah melaksanakan sholat Jumat, dia menggantikan sholat zuhur. Tapi pada umumnya kebanyakan sholat Jumat itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Kemudian sehat, tidak sedang sakit. Kita lanjut bermukim. Bermukim itu artinya dia menetap di suatu tempat, bukan musafir ya. Kemudian tidak ada halangan seperti hujan yang sangat lebat sehingga mengakibatkan kita tidak bisa ke masjid. Itulah halangan-halangan selanjutnya. Kemudian kita lanjut. Ada yang disebut dengan sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat itu yang pertama kita disunahkan berpakaian bersih dan rapi ya. Kemudian mencukur kumis. Kalau laki-laki yang sudah balik itu nanti ada kumis ya kan. Bersihkan kumisnya, dirapikan ya. Potong kuku, maka kita harus dipotong kukunya, nggak boleh panjang. Duduk dengan tenang ya, mendengarkan khutbah. Kemudian yang kelima yaitu tidak berbicara atau bermain-main saat khotib ya sedang berlangsung, saat khutbah sedang berlangsung. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat? Khotib naik ke atas mimbar ya. Kemudian yang kedua muadzin mengumandangkan azan. Yang ketiga menyampaikan khotib menyampaikan khutbah sebanyak 2 kali. Materi kita kali ini nak, adakah hikmah yang kita dapat pada sholat Jumat? Ada, di antaranya yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mempererat tali silaturahmi, ya kan? Kalau sholat Jumat itu kan entah dari mana-mana orang datang ke masjid. Disitulah kita bisa kumpul bertemu antara yang satu dengan yang lain. Kemudian mendapatkan pahala yang sangat besar. Mendidik kedisiplinan, ya. Artinya kita menunggu sholat dan mendengarkan khutbah untuk melatih kedisiplinan tersebut. Kemudian yang kelima menunjukkan persatuan umat Islam. Disitulah kita berkumpul. Ya, umat Islam dalam satu tempat untuk beribadah menunjukkan persatuan dan kekuatan. Nah, untuk kesimpulan dari materi kita ini, yuk sama-sama kita baca. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki dan diwajibkan bagi perempuan. Yang kedua, sebelum melaksanakan sholat Jumat, kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang ketiga, dengan sholat Jumat kita dapat mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan pahala yang besar. Nah, dari kesimpulan tadi nak, di sini ada lembar evaluasi yang harus kamu kerjakan. Ya, ini Bu bagikan dulu satu-satu, coba dikerjakan. Ya, kasih namanya, tulis namanya dulu. Yang sudah dapat. Iya. Ini juga tulis nanti namanya ya nak. Tanggalnya tanggal berapa? 4 ya? Satu lagi. Pulpennya mana? Kerjakan. Evaluasi. Ini saya yang satu lagi. Kasih namanya. Nama kelas, tanggalnya, hari, tanggal berapa ini hari? Tanggal 6, 2025 ya. Oke, jawab ya. Kelas 4. Kelas 4. Fardu ain itu hampir mendekati wajib, nak. Boleh disilang, boleh dibulati. Ini gak dijawab. Abang belum dijawab. Dibaca dulu, dibaca baru dijawab. Ada yang sulit? Yang sudah kita bahas semuanya tadi. Udah dijawab? Udah siap? Kakak, udah siap? Oke, kumpulkan ketua kelas. Kumpul dari kelompok itu.
kelompok Ali, sini nih, yang ini. Oke. Nggak apa-apa. Sini. Udah nggak apa-apa, Nak. Kelompok Usman. Kumpul, sayang. Sudah, sini. Udah nggak apa-apa. Nah, pada pertemuan untuk berikutnya kita akan lanjut materi kita tentang sholat duha, ya. Nah, sekarang coba dirapi-rapikan bukunya, ya, dirapi-rapikan. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Seperti biasa, ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Boleh di situ saja, Nak. Pimpin doanya biar pulang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Siapkan. Siapkan nggak? Siapkan. Dari sini boleh juga. Hati-hati di jalan. Apa itu nyangkut? Dua.